90.1 Fast FM. Kita kembali bersama dengan Rumah Sakit Sumber Waton Tegarejo Magelang, keluarga Fast. Kita akan membahas berkaitan dengan kebersihan telinga bersama dengan Dr. Sigit Dwi Prastianto yang sudah siap nih untuk memberikan banyak sekali informasi dan banyak sekali tutorial yang baik dan benar dan tepat pastinya untuk membersihkan telinga kita. Kita sapa dulu narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio kami. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini dengan saya Dr. Sigit Dwi Prastianto. Saya dokter umum di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Pagi ini saya akan membawakan tema tentang gimana kita bisa menjaga kebersihan telinga dan gimana caranya kita bisa membersihkan telinga dengan baik dan benar. Oke, alhamdulillah. Ini kabar baik ya dokter pagi hari ini. Alhamdulillah. Semangat dok ya. Pastinya. Oke. Karena positif itu harus dari awal dulu ya dok ya. Setuju. Iya, oke. Jadi ini biar lingkungannya terus juga keluarga Fas juga sefrekuensi positifnya gitu ya. Oke. Dokter, kalau kita ngomongin masalah telinga ini kan, ini kadang bisa dibilang banyak masyarakat yang sedikit menyepelekan untuk dalam tanda kutip ya dokter untuk membersihkannya. Padahal ini adalah organ yang sangat penting kan ya dok? Pastinya telinga ini juga organ sangat penting termasuk untuk pendengaran. Jika kita salah untuk membersihkan atau kita salah untuk merawatnya juga akan mengganggu untuk organ pendengaran kita. Yang pasti paling banyak itu kita menyepelekan tentang serumen atau kotoran pada telinga. Itu gimana kita bisa membersihkannya? Kan yang paling sering kita ini pakai cotton bud, kita mendorong telinga justru kita akan mendorong kotoran itu berkumpul di dalam. Jadi sehingga akan mengganggu pendengaran. Nah, gimana kita bisa mengetahui atau menjaga kebersihan telinga kita yang baik dan benar. Oke, baik. Jadi nanti keluarga Fas bisa langsung bertanya atau sharing sama Dokter Sigit pengalaman gitu ya. Mungkin ada pengalaman yang kurang baik, nanti bisa dijelaskan sama dokter langkah-langkah yang sebaiknya seperti apa begitu. Nanti Anda bisa telepon di 314330 ataupun WhatsApp-nya di 081578709640. Nah, dokter, kalau kita dari awal mungkin keluarga Fas biar tahu dulu deh sebenarnya telinga itu organnya seperti apa sih dok? Atau ada bagian-bagian yang memang kita perlu tahu juga sebenarnya? Oke, saya mulai ya. Telinga di sini itu merupakan organ paling penting untuk pendengaran. Telinga sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian, Mbak. Satu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang mana telinga luar ini terdiri dari daun telinga yang kelihatan dan liang telinga yang masuk ke dalam sampai di membran timpani atau gendang telinga. Sedangkan pada telinga tengah ini itu setelah membran timpani sampai ke rumah siput atau apa itu ya, pusat keseimbangan kita kalau kita bilang. Terus habis itu telinga dalam itu dimulai dari rumah siput sampai saluran-saluran. Kalau kita dulu waktu belajar SMA itu ada saluran setengah lingkaran atau ada kanalisme sirkularis di situ. Yang mana di sini telinga itu pastinya tidak lepas dari produksi dari serumen atau kotoran telinga ya, karena di sepertiga bagian luar dari telinga luar itu terdapat kelenjar serumen atau kelenjar keringat dan rambut, sehingga otomatis kelenjar serumen itu akan menghasilkan serumen terus-menerus, yang mana juga dipengaruhi dari kondisi luar dari telinga yang terbuka. Itu dari udara luar bisa masuk debu, kotoran, apapun itu. Cuman telinga itu juga kalau terlalu bersih banget juga tidak baik. Karena kotoran telinga itu juga bisa sebagai trapping atau sebagai penghalang untuk menjebak serangga masuk. Karena apabila serangga itu langsung masuk, dia akan, kalau tidak ada serumen itu, dia akan langsung ke membran timpani atau gendang telinga. Itu malah lebih bahaya. Oke, baik. Jadi memang sesuatu hal yang memang sudah diciptakan, ini sama Allah Subhanahu Wa Taala memang ada manfaatnya semuanya begitu ya dokter ya. Jadi kalau terlalu bersih juga tidak terlalu bagus. Kalau terlalu kotor juga ya satu pastinya mengganggu pendengaran ya. Ya, kasihan juga nanti kalau pendengaran kita menurun, padahal bukan karena ada gangguan dari fungsi telinga, tapi karena adanya penumpukan dari kotoran telinga, itu malah
membuat kita tidak nyaman. Oke, baik. Jadi ini satu hal yang harus kita perhatikan ya, keluarga Fas, bahwa ternyata kadang ada orang yang kepengennya bersih terus dokter gitu ya. Yeah. Dan nanti Anda bisa tanya dong, sebenarnya warna di dalam kotoran telinga ini juga bisa memperlihatkan sejauh mana kesehatan telinga kita atau bagaimana, nanti biar dijawab sama dokter Sigit nih. Anda juga bisa langsung bertanya via WhatsApp di 0815 7870940 atau bisa juga via Facebook, karena kita pagi hari ini live Facebooknya Fas FM Magelang ya. Banyak yang bisa ditanyakan dokter. Jadi di sini saya bisa menjelaskan serumen atau kotoran telinga sendiri itu umumnya apa sih kalau kita bilang? Serumen atau kotoran telinga itu kita biasanya artikan sebagai earwax atau lilin telinga ya, atau kotoran lah, kotoran telinga. Itu diproduksi di mana? Di dalam liang telinga itu kan ada kelenjar sebasea, seruminosa, dan termasuk epitel kulit yang terlepas, serta bisa tambahan dari partikel debu, karena posisi telinga kita kan terbuka. Debu pasti otomatis masuk dan mengumpul di dalam. Biasanya terjadi penumpukan itu pada sepertiga luar liang telinga, karena di situ ada kelenjar-kelenjar yang saya sebutkan tadi. Terkadang itu konsistensinya bisa lunak, bisa pun keras. Itu tergantung dari satu, iklim, dua, keadaan lingkungan, dan yang ketiga biasanya keturunan ya. Biasanya yang saya paling sering jumpain dahulu waktu di rumah sakit itu, kalau orang tuanya atau apa itu juga sering keras, biasanya anaknya nanti juga ada keturunan untuk keras. Cuman itu pun hanya kita berpengalaman aja ya, karena saya cuman menarik dari pengalaman yang saya dapat di Poli. Oke, baik. Jadi memang itu tipenya sendiri pun udah macam-macam. Macam-macam. Ada dua. Biasanya ada yang lembek ya, apa yang cair, atau ada yang keras seperti batu ada. Jadi beda-beda. Makanya untuk penanganannya juga beda-beda, dan terkadang kita pun mungkin mbaknya juga sering kita mengkorek kuping juga menggunakan cotton bud. Itu bukan mengeluarkan, malah dia akan mengumpulkan di liang telinga yang 2/3 dalam. Jadi malah makin masuk, makin terdorong ke dalam begitu ya dokter. Selain mengumpulkan serumen, juga pastinya kita akan mengorek dari mengelupas dari mukosa dari telinga atau lapisan kulit dari telinga, sehingga akan menyebabkan peradangan pada telinga. Jadi untuk penggunaan cotton bud disarankan ya tidak terlalu sering lah ya, karena malah bisa menyebabkan banyak faktor buat telinga kita. Nah itu tadi, jadi keluarga Fas, awalannya aja kita harus benar-benar nih, benar-benar harus hati-hati. Atau mungkin di rumah nih ada yang udah, wah ternyata cara membersihkan telinga saya keliru. Ya ini Anda langsung nanti bisa bertanya lewat 314330 ataupun WhatsAppnya di 081578709640. Kita break dulu dokter, kasih informasi yang mau lewat dulu, dan setelah ini keluarga Fas kita masih akan kembali bersama dengan Dr. Sigit Dwi Prastianto dari Rumah Sakit Subhano Waton Tegalrejo, Magelang. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Randy masih untuk Anda keluarga Fas, dialog bersama dengan Rumah Sakit Subhano Waton Tegalrejo Magelang, atau kita hari ini bersama dengan Dr. Sigit Dwi Prastianto. Kita membahas tentang THT ya. Cuma edisi hari ini kita memang difokuskan kepada kebersihan telinga. Tadi Dr. Sigit sudah menjelaskan ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Mulai dari sekarang tidak boleh ada alasan untuk menggunakan alat-alat yang berbahaya untuk membersihkan telinga kita. Di awal tadi Dr. Sigit bilang tentang serumen. Nah, serumen sebenarnya kalau orang awam itu apa sih dokter, atau mungkin fungsinya seperti apa? Nah, lebih dijelasin lagi nih dok. Jadi gini, untuk serumen itu sendiri kalau dalam bahasa awamnya kita bisa bilang kotoran telinga. Kotoran telinga. Di sini serumen bisa berfungsi juga buat kita, bahkan bisa menjadi pengganggu buat kita jikalau berlebihan. Yaitu kalau fungsi buat kita itu salah satunya yaitu untuk antibakteri, otomatis segala bakteri kalau kita terlalu bersih dia bisa masuk lewat telinga juga. Dan
menurut penelitian di tahun 2006 ya, lama ya. Ini untuk fungsinya sebagai antimikroba di telinga pastinya. Yang kedua, fungsinya bisa sebagai pelumas untuk melicinkan dinding telinga, sehingga otomatis apabila ada serangga kecil yang masuk, dia otomatis akan keluar karena ada pelumas itu. Atau bahkan bisa jadi trapping atau jebakan buat hewan, sehingga dia tidak masuk langsung menuju ke membran timpani atau gendang telinga. Jadi memang ini ada fungsinya begitu ya, Dok? Ada fungsinya. Malah berarti bahaya sekali kalau misalnya terlalu bersih tadi. Iya. Apalagi kalau anak-anak nih, mungkin bisa serangga masuk gitu ke dalam. Bisa. Nah, jikalau terlalu banyak juga bisa mengganggu kita. Otomatis kan dia numpuk Benar. di dalam, sehingga mbaknya tahu sendiri kan, untuk saluran telinga itu kan nggak terlalu lebar ya. Iya. Otomatis kalau dia kita korek dengan cotton bud, dia numpuk di dalam, otomatis dia mengumpul di dalam, menutup untuk gendang telinga untuk hantaran suara. Otomatis pendengaran kita akan menurun. Iya. Itu saya punya pengalaman, itu anak kecil, bayi usia berapa tahun ya? 2-3 tahun ya. Dia itu sama ada rekan dokter dibilang dia tuli. Setelah kita cek, waktu itu saya dinas di Surabaya, saya cek itu serumennya ngumpul penuh kayak batu. Akhirnya setelah dibersihkan, dia juga bisa dengar akhirnya. Wah, ini bisa bahaya juga ya, Dokter. Iya, Kasihan makanya juga pasti ya. kebetulan untungnya ketahuan cepat, jadi segera ditangani, diambil. Saya dapat kira-kira 1 ruas jari, panjang banget sampai dalam. Anak kecil apalagi kan ya. Iya. Oke, dan ini bisa bermanfaat sekali ketika memang itu dalam komposisi yang pas dan juga tidak terlalu banyak begitu ya, Iya, Dokter ya. betul. Oke, kita sembari menjawab pertanyaan yang sudah masuk saja ya, Dok ya. Oke, monggo. Di 081578709640 dan juga via Facebook. Terima kasih buat keluarga Fas yang sudah bergabung live Facebook kita pagi hari ini dari akun atas nama Pri. Nih, Dokter izin bertanya, kenapa Monggo. sih kalau telinga kita kemasukan air tuh kok biasanya langsung harus dimasukin air lagi gitu? Ini saya juga begitu, Dok, biasanya. Iya. Bener apa enggak nih, Dok? Sebenarnya ada benarnya juga, cuman kok saya rasa malah nanti takutnya air yang kedua dimasukkan, dia malah ngumpul di dalam yang pertama keluar. Kalau menurut saya gini, kan posisi liang telinga itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang lurus langsung kelihatan gendang telinga, ada yang masuk sedikit terus baru ada ceglongan ke dalam baru gendang telinga, jadi beda-beda porsinya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kita masukkan air, oke, air yang pertama keluar, tapi air yang kedua apakah yakin keluar semua? Kan tidak. Itu seperti kayak flushing ya, dibilas dengan harapan dia keluar, karena dia kan posisi di depan gendang telinga itu kan jeglong, Cekung gitu ya. cekung ya, Cekung. otomatis dia berharap keluar. Cuman kalau mau kita bermain logika santai aja, kalau saya sih ya, saya ambil tisu, saya pilin, terus saya masukkan di telinga kira-kira pas ya, terus nanti kan dia akan terserap sendiri air itu sama tisu. Jadi nggak pakai repot-repot kita masukkan air, takutnya nanti kalau air dimasukkan, air yang satu airnya itu bersih nggak, Oh, iya. kita kan nggak tahu itu Malah apa ada bersih. bakteri masuk Iya, ke dalam. betul. Yang kedua, yakin air yang kedua itu keluar, dan takutnya air pertama keluar, air kedua masih ada sisa. Oh. Nanti banyakin air. Kalau saya sih biasanya saya pilin tisu, saya taruh di liang telinga, nanti dia akan keserap sendiri. Oke. Kita posisikan miring ke arah telinga itu. Nah, ini jadi posisi kepala kita ini agak dimiringkan ini Iya. juga bisa membantu begitu ya, Dok ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya nggak masalah kalau kita yakin air itu bersih ya, Dok. Iya. Oke, cuma ada jalan yang lebih baik, lebih aman ya, Dok. Iya. Saya bilang mungkin posisi kepala agak dimiringkan atau bisa pakai tisu juga. Iya. Harapannya air bisa terserap nih. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang masuk via WhatsApp di 081578709640. Dokter, saya mau tanya, volume kotoran telinga ini ada yang cepat banyak, ada juga yang sedikit. Nah, sebenarnya dipengaruhi oleh apa, Dokter? Dan apakah akibat kotoran di telinga bisa mengurangi pendengaran? Terima kasih. Kalau untuk jumlah atau volume dari kotoran telinga itu biasanya satu, kita dipengaruhi oleh kita sering tidaknya untuk korek telinga dengan cotton bud. Kan otomatis kita korek telinga itu kan dengan harapan kotoran keluar. Tapi kita tidak tahu juga apakah itu keluar atau malah mengumpul di dalam. Nah, Nah, kalau
kita semakin sering mengkorek telinga, satu malah bahaya untuk mengumpulkan kotoran ke dalam, yang kedua malah akan menimbulkan peradangan pada telinga. Karena kita korek, kita tidak tahu lapisan kulit atau mukosanya telinga itu tergores atau tidak, terlepas atau tidak. Terus yang ketiga, pastinya di dalam telinga kita itu sepertiga luar itu ada namanya kelenjar sebasea atau kelenjar cerumenacea, itu untuk menghasilkan serumen. Pastinya di dalam telinga kita juga ada pabrik penghasil serumen sendiri. Itu bisa juga dipengaruhi dari hasil serumen, kelenjar serumen yang berlebihan juga bisa. Kalau dari faktor makanan seperti apa, Dok? Kalau makanan saya rasa masih belum pernah dapat ya untuk faktor makanan yang pasti kita yang sering kita dapat itu dari overloadnya produksi kelenjar serumen tadi, terus sama seringnya kita mengkorek telinga dengan cara yang tidak tepat. Iya, dengan harapan kan kita mau mengeluarkan kotoran, tapi akhirnya malah kita mengumpulkan kotoran di dalam. Lihatnya udah bersih, di cotton bud nggak ada gitu ya. Tapi Beberapa hari ternyata lagi pendengaran kita menurun. Oke deh. Ternyata mengumpul di dalam. Kenapa kok bisa mengganggu pendengaran? Otomatis kan serumen itu berkumpul menjadi satu, dia menutupi gendang telinga. Otomatis suara yang mau masuk bisa menghasilkan, bisa kita dengarkan harus menggetarkan gendang telinga. Lah otomatis gendang telinga itu ditutupi oleh serumen, otomatis suara tidak bisa masuk menggetarkan gendang telinga. Otomatis pendengaran kita menurun. Oke, baik. Jadi pendengaran menurun bukan karena memang ada gangguan di dalam, tapi ya adanya penumpukan dari kotoran tadi. itu. Oke, baik. Semoga ini juga jelas dan menjadi edukasi juga buat masyarakat ya, Dokter. Bahwasanya ternyata ada cara yang lebih baik untuk membersihkan telinga kita. Oke, selanjutnya Dokter, kalau kita ngomongin serumen lagi nih, Dok. Misalnya cara yang paling sederhana, sebenarnya serumen ini bisa keluar sendiri nggak sih, Dok? Tanpa kita bersihin atau tanpa kita korek-korek gitu, Dok? Kalau kita melihat bicara dari fungsinya, ciptaan dari Yang Maha Kuasa, benernya kita ada untuk mengeluarkan dengan cara kita makan, mengunyah, menggerakkan rahang, otomatis dia akan menggerakkan liang telinga untuk mengeluarkan kotoran. Itu sudah semua dari ciptaan Yang Maha Kuasa pastinya. Terus yang kedua pastinya kalau itu kita harus ya ibaratnya rutin kontrol lah ke dokter juga, otomatis untuk melihat serumen kita banyak atau enggaknya. Mungkin pertama 1-2 kali kontrol kita bisa menentukan, oh kira-kira jarak jeda serumen produksi saya segini, jadi nanti kira-kira saya kontrol selanjutnya segini. Berarti kayak kita kalau periksa dokter gigi ya, ini biasanya kan fokusnya 6 bulan sekali nih kita kontrol dokter gigi. Sekarang kita juga harus fokus untuk kontrol telinga kita, Dokter. Takutnya gitu. Takutnya kan mumpul tambah gangguan pendengaran. Tapi kebanyakan masyarakat itu datang jikalau sudah ada gangguan pendengaran. Udah sakit gitu, Dok. Jadi gangguan pendengaran biasanya itu dia datang sudah parno dulu. Waduh, saya ada gangguan telinga ini, ada gini gitu. Ternyata habis dicek, oh kotoran. Nah ini jadi sebenarnya masalah keseharian kita gitu ya, Dokter. Kalau misalnya kita teratur membersihkan, itu pastinya meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebenarnya bisa kita kita tandai ya. Dalam arti kita kontrol ke dokter, oh bersih, nanti kontrol lagi, oh timbul. Jadi kita bisa jedai sendiri harinya, kira-kira produksi serumen saya segini, jadi nanti coba kontrol lagi segini, banyak enggak. Jadi diri kita sendiri yang bisa menilai banyak sedikitnya itu. Oke, baik. Ini Dokter ada pertanyaan kembali dari Diana yang ada di Magelang. Dok, saya orang yang sering banget pakai headset nih, Dok. Untuk dengerin apapun kayaknya enaknya pakai headset aja. Cuma belakangan ini ngerasa sedikit sakit ya di bagian telinga, seperti nyeri begitu ya. Kadang kayak terasa panas kalau dipegang. Apakah ini juga ada indikasi infeksi, Dokter? Terima kasih. Ya. Karena gini, kalau kita pakai headset kan headset ada 2 tipe ya, yang langsung masuk ke liang telinga, ada yang dia covering di kayak kita lagi siaran ini, headsetnya. Siaran ini ya, pakai headset yang menutupi telinganya. Kalau yang liang telinga otomatis kalau kita secara logika aja, liang telinga kita kan kecil, kemasukan headset otomatis kan mukosa atau lapisan kulit dari telinga itu kan terdesak oleh headsetnya. Lama kelamaan dia kita nggak tahu kan kadang bergeser, otomatis akan menyebabkan infeksi dari pengelupasan dari kulit liang telinga, yang mana setelah headset dilepas otomatis kan kulit dari telinga itu sudah terbuka.
takutnya ada debu atau apa masuk bisa jadi infeksi. Jadi alangkah baiknya kurangi untuk penggunaan headset ya. Wah, ini kurangi untuk penggunaan headset. Kecuali kalau pakai headset yang kayak gini ya, kalau penyiar. Kalau headset yang penyiar juga ini juga patut diwaspadai. Nah. Soalnya dia menekan ini apa? Telinga apa nih? Jadi telinganya itu kadang kalau terlalu lama pakai juga agak-agak sedikit nyeri, ini juga harus daun waspada ya. telinganya kan ketekan ya, Iya. otomatis takutnya nanti juga dia takutnya bisa bengkak karena tekanan itu. Jadi penggunaannya juga jangan terlalu sering dan sering-seringlah istirahat untuk Bener. melepas headsetnya. Iya. Penyiar. Baik, jadi untuk Anda juga keluarga Fas yang bekerja mungkin dengan menggunakan headset ya, ini biasanya juga harus dikasih jeda untuk istirahat gitu biar nggak terlalu sakit ya. Ini ada juga pertanyaan dari Dian yang ada di Mertoyudan. Dokter, saya pernah nih membersihkan telinga. Ini sedikit sharing ya dok. Oke. Mohon koreksinya dan pencerahannya katanya nih. Saya pernah membersihkan dengan bukan cotton bud tapi sejenis kayu gitu ya, kayu yang cekung begitu. Saya korek pernah sampai apa nih, berdenging. Nah setelah itu saya hentikan, agak sedikit sakit. Apakah ini juga terluka di dalamnya dokter? Terima kasih. Jadi gini, kita mengorek menggunakan benda selain cotton bud yang kebanyakan kalau tidak pakai yang besi itu atau pakai yang kayu itu takutnya satu, kita tidak tahu dalamnya membran timpani atau gendang telinga kita, karena setiap orang untuk antara liang telinga luar sama gendang telinga itu panjangnya tuh beda-beda. Takutnya dia ukuran jarak antara liang telinga luar sama gendang telinga kita pendek, takutnya waktu panjenengan ngorek itu menyentuh gendang telinganya. Biasanya terus ataupun karena seringnya mengkorek jadi kulit dari liang telinga itu terkelupas sehingga infeksi, biasanya bengkak. Itu juga bisa timbul berdenging gitu. Jadi yang menyebabkan rasa sakit mungkin karena kegaruk itu tadi ya. Iya, kegaruk lapisan kulitnya sehingga dia terkelupas. Takutnya kalau ada debu masuk, bakteri masuk bisa jadi infeksi, bengkak, otomatis pendengaran menurun sehingga timbul berdenging tadi. Oke baik, tapi ini semoga bisa menjadi perhatian ya. Dokter, ini ada juga mau tanya, bagaimana cara untuk membersihkan telinga bagi anak-anak, terutama anak di bawah umur 1 tahun? Dijawab nanti dokter ya. Biar agak sedikit penasaran nih. Kita kasih waktu untuk informasi yang mau lewat dulu. Keluarga Fas nanti bisa langsung bertanya lewat 3143330 ataupun WhatsApp-nya di 0815 7870940 dan juga via live Facebook. 91 Fast FM Fast FM Magelang. .1 Fast FM kembali hadir untuk Anda keluarga Fast, dialog kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarejo Magelang. Masih bersama dengan Dr. Sigit Dwi Prastianto. Kita masih membahas juga tentang kebersihan telinga. Ini pokoknya yang lagi jadi topiknya adalah si serumen gitu ya. Dr. Sigit, bisa direview lagi nih kaitannya dengan fungsi serumen sendiri di dalam telinga kita sebelum nanti ini membahas pertanyaan yang sudah masuk. Fungsi serumen sendiri ini kita bisa sebagai antibakteri. Iya. Otomatis dia menghambat bakteri yang masuk karena dia di situ untuk melindungi yang masuk, semua yang masuk bakteri, hewan, agar tidak langsung masuk ke dalam menembus untuk gendang telinga. Gendang telinga. Yang pasti yang kedua pelumas ya, untuk trapping dari serangga. Yang ketiga pastinya sebagai pembersih ya. Untuk mengantisipasi kotoran yang masuk ke dalam telinga pastinya. Itu pastinya. Jadi semuanya itu diciptakan memang ada manfaat dan fungsinya gitu ya. Tapi jika berlebihan juga nggak baik juga. Karena itu pola hidup kita harus bersih dokter, iya kan? Oke. Dan ini ada pertanyaan dokter, bagaimana cara untuk membersihkan telinga pada bayi di bawah umur 1 tahun nih dokter? Jadi begini, untuk pada bayi
Cukup pertama kita center dulu, kita pastikan, kita lihat, kita bisa melihat nggak dengan melihat jelas nggak gendang telinga itu. Jadi gendang telinga itu kalau kita senterin pada bayi itu bentuknya seperti kalau pendaran dari mutiara ya. Mungkin kalau tahu mutiara pendarnya gimana, ya kalau kita bisa, ya kalau kita bisa melihat itu berarti otomatis telinga kita bersih. Jadi tidak perlu kita bersihkan sampai dalam karena takutnya bayi ini pastinya dia akan geraknya aktif. Takutnya saat Anda memasukkan sesuatu benda atau cotton bud malah akan mendorong memecahkan gendang telinga. Jadi kalau saran saya cukup kita lihat pakai senter. Kalau kita bisa lihat gendang telinga itu berarti otomatis telinga kita bersih. Cukup kita bersihkan luar-luarnya sama pinggir-pinggirnya aja. Ini baru boleh pakai cotton bud ya kalau kayak gini, dokter. Pakai ini aja. Kalau cotton bud takutnya kan dia gerak, pakai ya itu tadi saran dari Mbaknya tisu basah itu dibersihkan aja. Iya. Soalnya kan kadang pengalaman ibu-ibu tuh juga agak takut, dokter, gitu kan kalau pakai cotton bud nanti kata kedorong gitu. Ini pakai tisu basah bisa dibersihkan pinggir-pinggirnya sampai lubangnya itu lihatnya aja. Selama kita bisa melihat jelas dengan melihat jelas untuk membran timpaninya atau gendang telinganya. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa melihat jelas, alangkah baiknya jangan kita bersihkan sendiri, karena teknik atau pengalaman untuk membersihkan itu yang susah itu. Baik. Ini ada pertanyaan kembali dari Mbak Sasa di Sanggrahan. Dokter, bagaimana pendapat dokter tentang ini adalah teknik yang populer di masyarakat nih beberapa belakangan. Yes, ear candle. Dokter langsung bisa tebak itu. Nah, ini kan juga sempat viral nih, dokter, sebagai teknik pembersih telinga. Plus minusnya itu seperti apa sih, dokter? Memang ear candle saat ini di masyarakat banyak sekali ya, dijumpai macam-macamnya ya pastinya. Ear candle ya. Memang dari beberapa berita memang sangat praktis dan efektif untuk mengangkat serumen. Namun perlu diketahui juga hal ini juga tidak benar karena ada beberapa penelitian bahwa tidak terbukti ear candle sebagai terapi membersihkan serumen. Karena gini, kalau kita bermain logika aja, ear candle kan kita taruh nggak bisa masuk sampai ke dalam. Takutnya kan kotoran itu keras sekali dan dia berharap dilunakkan dengan air candle terus keluar. Justru kalau saya lihat itu yang keluar itu malah candlenya yang keluar, tapi kotorannya masih ada di dalam. Jadi kalau memang itu kotoran memang benar-benar keras, kita ada preparat atau obat untuk melunakkannya. Jadi ditetesi, nanti 3 hari kemudian kita cek, biasanya sudah lunak, kita irigasi atau kita spooling, kita semprot, nanti dia akan keluar. Nah, ini fungsinya kita kontrol ke dokter seperti itu, dokter. Betul. Jadi nanti kita lihat, takutnya kalau ear candle itu dia tidak bisa melunakkan. Saya sudah pernah nyoba itu, malah yang lunak depan, tapi yang dalam belum. Kalau cairan tetes itu dia akan melunakkan semuanya. Ya, tentunya dengan resep dokter ya. Betul. Baik. Kalau air candle itu justru yang keluar tampak kayak kotoran itu malah dari lelehan dari ear candle-nya, lilinnya tadi. Baik. Jadi ini memang perlu kejelian dari masyarakat juga gitu kan. Kemarin sempat viral juga gitu beberapa pekan gitu. Ternyata ini cara yang terbaik nih, nggak perlu ngorek-ngorek telinga. Ternyata terbukti dari beberapa video kan juga kelihatan kotorannya begitu, dokter. Padahal itu sebenarnya adalah dari lilinnya tadi, dok. Lelehan dari candlenya tadi. Memang ada penelitian dari Reverty itu di luar negeri, itu air candle sebagai terapi. Tidak terbukti kalau ear candle itu sebagai terapi membersihkan serumen atau kotoran telinga. Baik. Memang sudah ada penelitiannya itu. Ya, ini karena sudah ada penelitiannya, lebih baik konsultasi kepada dokter yang lebih profesional karena ini akan ada alat, tadi ada diresepkan juga ya. Biasanya itu kalau kita menjumpai kasus serumen yang keras atau kita bilang kotoran telinga yang keras atau bahasa kedokterannya serumen obturan, itu biasanya kita kasih tetesan dulu, ada obat tetesnya untuk melunakkan. Biasanya 3 hari kita berikan selama 3 hari, nanti 3 hari lagi kontrol, kita lihat kalau sudah lembek atau sudah agak cair, biasanya kita spooling pakai alat, kita spooling, kita keluarkan, nanti kita bersihkan. Nggak sakit ya, dok? Insya Allah nggak.
keri. Iya, geli gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan kembali. Dokter, saya Dias yang ada di Temanggung nih, mau bertanya. Dok, saya sering banget ngerasain nggak nyaman seperti gatal gitu di bagian dalam telinga. Saya coba untuk bersihin, tapi kelihatannya bersih-bersih aja tuh dok gitu ya. Malah yang ada itu tadi dok, saya pakainya cotton bud, jadi kadang ngerasa sakit dan nying gitu ya. Nah ini kayaknya fokus bunyi nying ini banyak dokter. Saya sekalian juga jawab pertanyaan di bawah ya dok. Dia juga ada pertanyaan dokter, kalau telinga bunyi nying itu gimana? Nah penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau didiamkan saja ini akan berbahaya atau tidak? Terima kasih. Mohon solusinya. Jadi saya jawab dulu untuk yang Gatal dari gatal ya. Gatal itu juga bisa karena dari faktor alergi. Kita lihat dulu faktor alergi itu bisa dari makanan, Oke. dari penggunaan sabun juga bisa, sampo juga bisa, atau gatal karena Anda sering mengkorek dengan cotton bud. Otomatis kan sensasinya enak ya. Kita korek otomatis kulit itu terbuka, kulit dari telinga. Terus kan terbuka, saya gatal kan? Iya. Pengen garuk lagi, terbuka lama-lama kan infeksi. Asalnya kan gatal juga infeksi Iya. itu, mau dikorek. Mau sembuh gatal gitu Iya, dok. terus saat terjadi infeksi pun gatal juga. Terus otomatis udah gatal, otomatis yang tempat kita korek tadi dia akan bengkak atau udem ya, sehingga akan menutupi liang telinga. Liang telinga kita menutup sehingga bunyi dari luar tidak akan bisa masuk menggetarkan membran timani atau gendang telinga, sehingga pendengaran menurun. Yang ada malah nging. Nah, Itu. Tapi kalau bunyi nging sendiri kita harus melihat satu. Kita lihat dulu ada nggak infeksi dalam liang telinga. Kalau infeksi tidak ada, kita lihat juga faktor usia. Faktor usia ini berpengaruh. Usia sesaya, mbaknya penyiar, bahkan seusia yang sudah tua itu juga ada pengaruh. Yang ketiga, faktor komorbid alias pemberat. Untuk biasanya sering terjadi pada pasien hipertensi yang nging gitu. Kalau disarankan sih, kalau ada bunyi nging atau bahasa medisnya itu tinnitus ya, biasanya kita lakukan pemeriksaan. Kita lihat dengan alat di THT, ada audiometri sama timpanometri. Jadi kalau memang ada keluhan nging, sarankan mending ke dokter THT, jadi bisa dilakukan pemeriksaan. oke, baik. Jadi memang ketika ada sesuatu yang kurang beres, kurang nyaman, mending langsung ke dokter aja di ini mah ya, langsung datang Iya. ke Rumah Sakit Subhana Waton Tegarejo Magelang. Bisa ketemu sama dokter Sigit dan dokter profesional lainnya gitu ya. Oke, Iya, ini ada cuman kalau di rumah sakit Subhana masih belum ada spesialis THT-nya. Dan mungkin bisa ke yang ada spesialis THT-nya Oke. untuk sekarang ini. Tapi next soon kita bakal ada spesialis THT. Amin. Jadi nggak usah jauh-jauh ya dokter. Iya. Tapi di awal memang kita lebih baik datang ke rumah sakit ya untuk konsultasi kepada dokter ketimbang kita lakukan sendiri gitu ya dok. Betul. Takutnya nanti malah akibatnya yang kita nggak ngerti kan. Betul sekali. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Ina di Magelang. Ini awalnya dia bertanya berkaitan dengan amandel nih dokter. Iya. Tapi oke, ini ada telinga. Apakah memang ada kaitannya dengan amandel dan telinga yang selalu berbening? Bagaimana cara mengatasinya nih dok? Telinga yang oke. Gini, untuk kita melihat dulu amandel, pastinya kita periksa, kita lihat dulu besarnya seberapa, karena besar itu berpengaruh juga. Satu, yang kedua, sering tidaknya dia timbul infeksi. Kalau dia sering timbul infeksi, pastinya dia gejala dari infeksi yang sering timbul pada tonsilitis atau amandel itu satu biasanya batuk, pilek, panas. Kalau sudah timbul gejala itu, pilek khususnya, itu dia pasti akan mengganggu telinga. Karena ada saluran di telinga yang menghubungkan antara telinga dan hidung, yaitu tuba eustachius itu terganggu di saluran itu, karena dari hidungnya sendiri sudah tersumbat, otomatis ada trapping udara di Mau keluar kemana gitu? mau keluar kemana, mau keluar ke Iya. hidung, ke buntu, mau keluar lewat telinga, ada gendang telinga, otomatis dia akan menggetarkan di situ, jadi kayak telinga terasa penuh dan berdengung. Oke, dan Jadi kalau disarankan, menurut saya kalau memang dia ada amandel, Yeah. diperiksakan dulu sampai fase non infeksi alias tidak ada infeksi. Monggo bisa dioperasi sama dokternya, karena nanti kalau dia timbul terus menerus kasihan untuk telinganya, pasti otomatis pendengaran akan menurun. Oh,
Iya, berarti memang ada sangkut paut ya begitu ya, Bisa, Dok? Ada itu hubungannya. dari infeksinya amandel itu. Oke. Jadi kalau nggak ada infeksi, saya rasa nggak ada masalah. Iya, baik. Ini juga ada pertanyaan yang ini hampir sama, saya juga pernah mengalami seperti ini, dokter. Kalau pengen pilek atau flu, kenapa rasanya yang pengor bukan di hidung ya, Dok? Di telinga saya agak sakit dari Mbak Amel yang ada di Magelang. Iya, itu juga berhubungan dengan tadi itu yang saya jelaskan. Otomatis kalau kita pilek, komponen-komponen yang ada dalam hidung itu semua akan membesar. Di situ dalam hidung itu ada konka, itu akan membesar sehingga menutupi dari saluran muara dari tuba Eustachius. Yang mana muara dari tuba Eustachius itu yang berawal dari telinga, dia akan bermuara di hidung. Otomatis kalau dia tertutup, hidungnya buntu, otomatis udara kan trapping di dalam. Dia mau keluar kemana, ke hidung nggak bisa, mau keluar ke telinga ada membranti mani atau gendang telinga. Akhirnya dia rasa kayak sensasi penuh, kadang-kadang berdenging, kadang-kadang yang paling parah sampai pendengaran menurun. Rasanya nggak enak di telinga pastinya. Kenapa kalau orang pilek, sarankan segeralah dia untuk berobat, karena kalau enggak dia pilek berulang, otomatis takutnya nanti pengaruh ke gendang telinga. Dia bisa robek, bisa keluar cairan atau yang bahasa kerennya congek ya. Nah, Ya itu. itu tadi. Iya. Ya, oke. Sebelum closing, tadi dokter membahas berkaitan dengan cairan yang sering keluar di telinga juga ini bagaimana cara mengatasi jika ada anak gitu ya yang sering keluar cairan pada telinganya, dokter. Kadang berwarna, kadang tidak ada. Jadi gini, kalau pada anak otomatis kita periksakan ke dokter ya. Biasanya nanti dokter itu dia akan menganalisis. Kita lihat pertama itu gendangnya robek atau tidak. Jikalau gendangnya tidak robek, itu berarti yang keluar serumen. Otomatis serumen yang keluar sendiri. Kalau dia ternyata gendangnya robek, otomatis ada sesuatu di belakang. Tapi biasanya sesuatu itu bisa dari infeksi telinga tengah, atau dia tidak infeksi tapi karena sering kemasukan air. Jadi kalau memang posisi gendang telinga kita robek, itu disarankan jangan sering kemasukan air atau tidak boleh kemasukan air. Jadi tidak boleh renang. Kalau mandi ditutupi, kan takutnya kalau kita keramas kan masuk ya air itu ya. Jadi ditutup. Biasanya sih saya menyarankan kapas dibasahi pakai minyak. Soalnya kan minyak sama air kan nggak akan masuk dia. Otomatis dia akan menolak. Jadi kita lihat dulu. Biasanya dokter kalau ada infeksi dari telinga, gendang robek, biasanya kita kasih antibiotik sama pengobatan untuk terapi untuk infeksinya. Jadi disarankan ya memang ke dokter ya. Jadi bisa kita lihat ini infeksi atau cuman murni serumen yang keluar sendiri. Ya, jadi memang harus benar-benar ada. Jadi nanti kalau misalnya tahu penyebabnya itu malah lebih gampang untuk menyembuhkan ya begitu ya, dokter? Takutnya nanti soalnya kalau sudah robek, awalnya memang robek kecil, dia akan lama-lama tambah membesar robeknya. Lah kalau sudah robek membesar itu biasanya ada gangguan dari pendengaran. Tapi biasanya ada pasien bertanya gini, dok, kalau misalkan dioperasi untuk nambal gendang telinga, kira-kira pendengaran bisa kembali nggak? Pengalaman saya untuk operasi gendang telinga itu memang benar bisa, tapi dia tidak mengembalikan pendengaran, dia hanya mengurangi atau menghilangkan infeksinya, tapi tidak mengembalikan pendengaran kembali ke normal. Otomatis ada penurunan pendengaran. Setidaknya tapi bisa menyembuhkan dulu infeksinya begitu ya, dokter. Tapi kalau berharap untuk pendengaran kembali, saya rasa pengalaman itu tidak pernah kembali. Ya pasti dia turun pendengarannya. Baik, terima kasih dokter. Ini karena waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi, closingnya nih dok, berkaitan dengan cara yang baik, cara yang tepat untuk membersihkan telinga, membersihkan serumen tadi. Monggo dokter. Jadi buat rekan-rekan sekalian, jadi untuk menjaga kebersihan telinga, alangkah baiknya kita datang ke dokter untuk melihat, jadi sehingga kita bisa tahu produksi untuk serumen kita itu berapa lama, dan diusahakan jangan kita membersihkan sendiri, malah nanti kita mengumpulkan kotoran ke dalam sehingga malah mengganggu pendengaran. Terus jangan menggunakan pembersih yang dari besi atau kayu, takutnya akan melukai dinding dari liang telinga.
Begitu. Baik, terima kasih dokter atas waktu dan informasinya. Semangat terus ya untuk berbagi banyak kebaikan nih dokter. Dan juga untuk Anda keluarga FAS, pastikan Anda bisa cek kesehatan Anda di Rumah Sakit Subhanul Waton Tegarrejo Magelang. Informasinya bisa via Facebook, bisa via Instagram, bisa di kalau Instagram di @rsu Subhanul Waton. Jadi situ banyak banget ya informasi-informasi menarik berkaitan juga dengan cara-cara kita merawat diri ya, kesehatan, dan juga check up ke Rumah Sakit Subhanul Waton ya. Nomor kontak senternya juga Anda bisa langsung datang ke RSU Subhanul Waton Tegarrejo Magelang. WA senternya ada di 0852 3320 3334. Oke, sampai di sini Dokter Sigit dialog kita bersambung Jumat depan. Insya Allah. Insya Allah. Jadi karena ini banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan THT nih, menarik. Jadi untuk Anda keluarga FAS, Jumat depan kita masih membahas tentang THT. Mungkin yang belum sempat bertanya atau pertanyaan yang tadi sudah dikirimkan belum kita bahas, insya Allah Jumat depan kita akan bahas kembali. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum Dokter Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi keluarga FAS, singkat bincang kita tapi manfaatnya luar biasa. Semoga kita bisa mengaplikasikan semua ilmu ya, bisa teredukasi dengan baik gitu deh. Oke, dan ini akan lanjut di FAS Family sampai nanti jam 10:30.